Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai audit internal atau biasa kita sebut dengan pengendalian internal. Sebelum lanjut ke materi, pengendalian internal itu adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan objek tertentu. Pada video presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai tujuan pengendalian internal, lalu kami juga akan menjelaskan mengenai penilaian, pengujian, serta rancangan dan mengevaluasi pengendalian internal itu sendiri. Untuk itu, mari simak video presentasi dari kelompok kami. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen menjamin yang wajar bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Ada 3 tujuan pengendalian internal. Yang pertama, reliabilitas pelaporan keuangan. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. Kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam Section 404, organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal ada 2 konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal. 1. Kapasitas yang layak. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kapasitas yang layak, tetapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. 2. Keterbatasan inherent. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perencanaan dan implementasinya. Tanggung jawab laporan oleh manajemen. Menurut Section 404, laporan pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur laporan keuangan. Yang kedua, suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur laporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama, rancangan pengendalian internal, yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Pengetahuan tentang pengendalian internal yang dicantumkan terpisah dalam standar auditing yang berlaku umum, yaitu 1. Pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Auditor berfokus pada pengendalian yang berhubungan dengan perhatian manajemen yang pertama dalam pengendalian internal. 2. Pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Auditor menekankan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan bukan saldo akun karena keakuratan output sistem akuntansi saldo akun sangat tergantung pada keakuratan input dan pemrosesan transaksi. Tanggung jawab auditor untuk menguji pengendalian internal. Section 404 mensyaratkan bahwa auditor menegaskan dan menerbitkan laporan mengenai penilaian manajemen terhadap pengendalian internal. Atas pelaporan keuangan, auditor harus memahami dan melakukan pengujian atas pengendalian untuk semua saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan yang signifikan
menjelaskan serta asersi terkait dalam laporan keuangan. Komponen pengendalian internal KOSA. Komponen pengendalian internal KOSA meliputi antara lain 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal secara arti pentingnya bagi entitas itu. Kedua, penilaian risiko. Tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. 3. Aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur selain yang sudah termaksud dalam 4 komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. 4. Informasi dan komunikasi. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. 5. Pemantauan. Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pemahaman internal. Sebelum memasuki materi ini, telah disajikan yakni proses untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian bagi audit atas laporan keuangan serta keefektifan pengendalian internal atas laporan keuangan. Ada 4 tahap dalam proses tersebut. Setiap tahapnya meliputi tahap pertama yaitu memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal yang meliputi rancangan dan juga operasi. Tahap kedua yakni menilai risiko pengendalian. Tahap ketiga merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Dan tahap yang terakhir yakni memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif. Auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal, apakah pengendalian itu sudah diimplementasikan, lalu menggunakan informasi itu sebagai dasar audit terpadu. Biasanya, auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal. 3 dokumen tersebut terdiri dari naratif, bagan arus, dan juga kuesioner pengendalian internal, di mana auditor menggunakannya secara terpisah atau secara bersama-sama untuk mendokumentasikan pengendalian internal. Yang pertama ada naratif, merupakan uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Suatu naratif yang baik mengenai sistem akuntansi dan pengendalian yang terkait menguraikan 4 hal. Yang pertama yakni asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Yang kedua, semua pemrosesan yang berlangsung. Yang ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Dan yang terakhir, petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Yang kedua ada bagan arus yang biasa kita kenal dengan sebutan flowchart, di mana diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. Bagan arus memiliki 2 keunggulan bila dibandingkan dengan naratif. Yang pertama, bagan arus lebih mudah dibaca dan lebih mudah diperbarui. Dan yang terakhir ada kuesioner pengendalian internal, yakni mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana mengidentifikasi pengendalian internal. Kuesioner juga memiliki 2 kelemahan. Yang pertama, tidak mampu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sistem klien dan tidak dapat diterapkan pada beberapa audit, terutama untuk audit yang lebih kecil. Auditor juga harus mengevaluasi apakah pengendalian yang dirancang itu telah diimplementasikan
Dalam praktiknya, pemahaman atas rancangan dan pengimplementasian seringkali dilakukan secara bersamaan. Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan dalam mengevaluasi pengimplementasian pengendalian internal. Metode yang pertama yaitu memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas. Setelah audit yang pertama, auditor memulai audit dengan sejumlah besar informasi yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya tentang pengendalian internal klien. Informasi itu sangat berguna dalam menentukan apakah pengendalian yang sebelumnya tidak beroperasi dengan efektif ataupun sudah diperbaiki. Yang kedua, melakukan tanya jawab dengan personil klien. Auditor harus meminta manajemen, penyelia, dan staf untuk menjelaskan tugas-tugasnya. Pengajuan pertanyaan tersebut akan membantu auditor mengevaluasi apakah karyawan memahami tugasnya dan melakukan apa yang diuraikan dalam dokumentasi pengendalian klien. Yang ketiga yaitu menelaah dokumen dan catatan. Dengan menelaah dokumen yang telah lengkap, catatan dan file komputer, auditor dapat mengevaluasi apakah informasi yang diuraikan dalam bagan arus serta naratif telah diimplementasikan. Yang keempat ada mengamati aktivitas dan operasi entitas. Hal ini akan semakin meningkatkan pemahaman dan pengetahuan auditor bahwa pengendalian telah diimplementasikan. Dan yang terakhir, melakukan penelusuran sistem akuntansi. Auditor memilih satu atau beberapa dokumen dari suatu jenis transaksi dan menelusurinya dari awal selama seluruh proses akuntansi. Penelusuran menggabungkan pengamatan, inspeksi, dan juga pengajuan pertanyaan secara praktis untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang oleh manajemen telah diimplementasikan. Menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian untuk membantu proses penilaian risiko pengendalian. Tujuannya adalah menyediakan cara yang mudah untuk mengatur penilaian risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit. Penyusunan matriks meliputi yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Mengidentifikasi tujuan audit untuk kelas transaksi saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang akan dinilai. Hal ini dilakukan untuk kelas-kelas transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus yang berhubungan dengan transaksi yang sudah dibahas sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk umum bagi setiap jenis transaksi utama entitas bersangkutan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengendalian yang ada. Auditor dapat menggunakan pengetahuan tentang sistem klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang mungkin akan mencegah kekeliruan atau kecurangan dalam tujuan audit keterjadian yang berhubungan dengan transaksi. Yang ketiga yaitu menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terkait. Setiap pengendalian akan memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait. Hal ini dapat dilihat dalam tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan dan kelemahan material. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas laporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan. Standard auditing mendefinisikan 3 tingkat tidak diterapkannya pengendalian internal, di mana yang pertama, defisiensi pengendalian, yang kedua ada defisiensi yang signifikan, dan yang ketiga ada kelemahan yang material. Pengujian pengendalian adalah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah. Adapun prosedur pengujian pengendalian yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat.
Auditor dapat mengajukan pertanyaan kepada orang yang mengendalikan library komputer dan kepada orang yang mengendalikan pemberi kata sandi keamanan akses online. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan juga laporan. Pengendalian dengan memeriksa dokumen-dokumen ini untuk memastikan bahwa keduanya lengkap, serta benar-benar cocok dan tanda tangan atau paraf yang disyaratkan sudah ada. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Untuk pengendalian yang tidak meninggalkan bukti dokumenter, auditor biasanya mengamati pengendalian itu ketika diterapkan pada berbagai titik dalam tahun berjalan. Dan yang terakhir, melaksanakan kembali prosedur klien. Auditor biasanya melaksanakan kembali aktivitas pengendalian untuk melihat apakah hasil yang memadai telah diperoleh. Jika tidak ditemukan salah saji apapun, auditor dapat menyimpulkan bahwa prosedur itu berjalan seperti yang diharapkan. Lalu ada penerapan pengujian pengendalian untuk mengukur seberapa luas prosedur, meliputi berbagai cara. Cara yang pertama yakni mengandalkan bukti audit dari tahun sebelumnya. Yang kedua, menguji pengendalian yang berhubungan dengan risiko yang signifikan. Dan yang terakhir, menguji kurang dari seluruh periode audit. Pelaporan pengendalian internal menurut Section 404. Laporan auditor mengenai pengendalian internal harus mencakup dua hal, yaitu yang pertama, pendapatan auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode fiskal telah dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material. Yang kedua, pendapat auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam semua hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang dibutuhkan. Selanjutnya, jenis-jenis pendapat yang dapat diajukan oleh auditor. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak, memberikan pendapat, atau juga bisa disebut qualified or disclaimer of opinion. Pada pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor akan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan apabila tidak ada kelemahan material yang teridentifikasi dan tidak ada pembatasan atas ruang lingkup pekerjaan auditor. Yang kedua, pendapat tidak wajar. Penyebab umum pendapat tidak wajar mengenai pengendalian yaitu apabila manajemen mengidentifikasi suatu kelemahan yang material dalam pelaporannya. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Terjadi karena pembatasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik. Perbedaan paling penting dalam mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik yaitu pertama, persyaratan pelaporan. Dalam audit atas perusahaan non-publik, tidak ada persyaratan untuk mengaudit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kedua, luas pengendalian internal yang diisyaratkan. Manajemen dan bukan auditor yang bertanggung jawab untuk menetapkan pengendalian internal yang memadai dalam perusahaan non-publik, persis seperti manajemen untuk perusahaan publik. Yang ketiga, luas pemahaman yang diperlukan. Standar auditing mengharuskan auditor memiliki pemahaman yang
mencukupi tentang pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Yang keempat, menilai risiko pengendalian. Perbedaan paling penting dalam menilai risiko pengendalian merupakan penilaian risiko pengendalian pada tingkat maksimum untuk satu atau semua tujuan yang berkaitan dengan pengendalian apabila pengendalian internal untuk tujuan itu tidak ada atau tidak efektif. Yang kelima, luas pengujian pengendalian yang diperlukan. Auditor tidak akan melakukan pengujian pengendalian apabila menilai risiko pengendalian pada tingkat maksimum akibat tidak memadainya pengauditan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.